있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Elvira dengan NIM 0501012207 dari kelas HKI 2A Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini akan menyampaikan materi terkait bab talak untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian teks hukum keluarga Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Gufron, LC MHI. Dalam bab talak ini ada 3 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian talak. Yang kedua, dasar disyariatkannya talak. Yang ketiga, macam-macam talak. Pengertian talak. Talak secara bahasa berarti lepas atau bebas. Sedangkan talak menurut syara memiliki arti melepas tali pernikahan dengan lafal talak atau sesamanya yang mengakhiri tali pernikahan suami istri. Dalam kompilasi hukum Islam, pada pasal 117, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dasar disyariatkannya talak ada pada Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan ijma'. Yang pertama ada dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 1, yang mana ayat tersebut memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW tentang tata cara bercerai dengan istri-istri beliau, dan juga memberikan pengajaran bagi umat muslim secara umum. Ayat ini menekankan pentingnya menceraikan istri dengan cara yang baik, yaitu dengan menghormati hak-hak mereka dan berlaku adil. Yang kedua, adapun dalil sunnah sabda Nabi SAW, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya meskipun perceraian dapat dilakukan secara sah atau halal dalam hukum Islam, Allah sangat tidak menyukai praktek perceraian. Ini menggambarkan pentingnya menjaga keutuhan dan stabilitas dalam pernikahan, serta menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi perceraian di dalam pandangan Allah. Adapun ijma para ulama bersepakat atas disyariatkannya talak, dan tak ada seorang pun yang berbeda pendapat. Macam-macam talak. Talak dapat ditinjau dari 3 hal. Yang pertama, talak ditinjau dari segi zigot atau ucapan. Yang kedua, talak ditinjau dari segi sesuai atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Yang ketiga, talak ditinjau dari segi kompensasi uang atau harta atau tanpa kompensasi. Yang pertama, talak ditinjau dari sigot. Sigot talak adalah bentuk kalimat yang diucapkan orang lelaki untuk menunjukkan pelepasan ikatan suami istri dan mewujudkan perkataan dengan perbuatan. Ada kalanya berupa kalimat terang-terangan dan ada kalanya berupa sindiran. Yang pertama, talak soriyah atau talak terang-terangan, yaitu kalimat-kalimat yang tidak ada keraguan bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan. Seperti kata suami, engkau tertalak, atau saya ceraikan engkau. Kalimat yang sorry ini tidak perlu niat. Apabila dikatakan oleh suami dengan niat maupun tak berniat, keduanya harus bercerai, asal perkataannya itu bukan berupa hikayat. Yang kedua, talak kinayah atau sindiran, yaitu kalimat yang masih ragu-ragu dan boleh diartikan untuk perceraian, seperti kata suami, pulanglah engkau ke rumah keluargamu, atau pergilah dari sini, dan lain sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat. Artinya, kalau tidak diniatkan untuk perceraian, tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak, barulah menjadi talak. Yang kedua, talak ditinjau dari segi sesuai atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Yang pertama, talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri telah suci dari haidnya dan belum dicampuri. Para fuqaha bersepakat membolehkan seorang suami menjatuhkan talak sunni terhadap istrinya, yaitu apabila ia menjatuhkan talak kepada istrinya ketika dalam keadaan suci dan belum digauli. Yang kedua, talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid dan nifas, atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri kembali. Yang ketiga,
Talak yang tidak termasuk talak sunni dan talak bid'i itu boleh dan sah dan tidak haram, karena tidak ada kerugian yang diderita oleh si istri, seperti diceraikan tanpa haid disebabkan masih kecil, atau sudah terputus dari haid disebabkan sudah lanjut usia, atau diceraikan dalam keadaan hamil, atau juga belum pernah disetubuhi setelah akad nikah, atau istri yang meminta huluk. Yang ketiga, talak ditinjau dari segi kompensasi uang atau harta atau tanpa kompensasi talak. Yang pertama, talak biasa. Talak biasa adalah talak yang terjadi atas keinginan suami dan talak ini berlaku ketentuan yang telah disebutkan. Yang kedua, talak huluk adalah talak yang terjadi karena keinginan istri dan bersikukuhnya istri untuk melakukan talak. Untuk itu disyariatkannya jalan huluk, yaitu ketika istri menebus dirinya dari suami dengan sesuatu yang mereka sepakati berdua, seperti mahar yang telah diberikan kepada suami. Sekian pemaparan materi hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.